Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, di hari Senin pagi ini mungkin banyak teman-teman yang sudah beraktivitas kembali, sekolah, kuliah, bekerja dan lain sebagainya. Namun untuk sebagian kita gitu ya dari tim media juga masih ada yang bermalam di kota Yogyakarta karena memang ada kejadian tadi malam yang mana cukup membuat sedikit shock gitu ya teman-teman. Kita juga tumben-tumbenan gitu ya untuk bis Persib kemarin melewat gitu ya atau melintas di depan hotel kita itu ngebut banget, dikawal memang oleh beberapa anggota kepolisian dan tumben-tumbenan jalan yang mungkin hanya 6 atau 7 meter gitu ya itu ngebut gitu ya karena mungkin menghindari kerusuhan yang lebih meluas. Nah, ini juga ada beberapa hal yang memang akan kita coba sampaikan biar teman-teman dapat beritanya tidak ngalor ngidul, ada sedikit validnya gitu ya teman-teman. Jadi tidak terlalu termakan opini yang memang banyak beredar ada bobotoh yang meninggal dunia, katanya nyatanya memang tidak ada yang meninggal dunia. Dan oke, kita coba jelaskan sedikit teman-teman yang memang kronologi apa yang sudah kita himpun gitu ya. Yang pertama ini tentu saja untuk pertandingan dulu teman-teman. Kemarin Bojan Hodak sudah mengatakan bahwa untuk pertandingan tentu akan ada evaluasi setelah menghadapi PSM kemarin sore, yang mana lini depan Persib Bandung ini perlu dievaluasi katanya. Bahkan ya 2 kali tendangan penalti ya sampai tidak bisa membuat Bojan Hodak berkata-kata lagi selain ya ngahulang we gitu kunaon bisa. Namun 2 penendang ini menurut Bojan Hodak itu sudah diperkirakan sebelumnya bahwa setiap ada latihan penalti kick untuk Uliam Barros ini selalu mencetak gol teman-teman gitu ya. Makanya kenapa dipilih Uliam Barros yang menendang untuk penalti yang pertama walaupun memang gagal. Yang kedua, Maklok juga kan sering menendang penalti dan itu selalu oke katanya. Dari musim lalu pun kalau ada penalti selalu diambil oleh Maklok. Namun ya siapa sangka tadi atau kemarin sore itu sangat tidak beruntung. Bahkan Maklok sudah mengutarakan rasa penyesalannya gitu ya. Jadi Maklok sudah meminta maaf bahwa seandainya gol itu masuk, penalti itu masuk, maka kita menang. Tapi ya sudah terlanjur katanya, saya minta maaf menurut Maklok begitu. Jadi ya sudah kita lupakan sajalah hasil yang kemarin. Mudah-mudahan Bojan sesegera mungkin untuk mengevaluasi gitu ya teman-teman. Nah, ini yang kabar selanjutnya yang menjadi menarik adalah selalu ada kejutan atau selalu ada pengobat ketika bobotoh sedang merasa tidak enak gitu ya. Nah, obatnya apa? Obatnya menurut Bojan Hodak sudah ada ya pemain yang akan datang teman-teman. Itu mungkin yang akan segera kita tunggu-tunggu. Bahkan ya kita juga sudah bicarakan 3-4 hari yang lalu bahwa minggu depan, maksudnya minggu ini akan ada pengenalan pemain baru teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan yang terbaik dan bisa mengangkat prestasi Persib agar ya minimal masuk dulu papan atas gitu ya teman-teman. Walaupun hasil akhir nanti bagaimana ya sudah gitu ya, kita simak selanjutnya saja info mengenai pemain barunya nanti. Nah, ini teman-teman yang menarik, kita kebetulan kan masih ada di penginapan gitu ya di Jogja. Jadi ya beredar kabar yang semalam mengatakan ada kerusuhan. Itu berawal dari bus yang diserang di Terminal Ngabean. Terminal Ngabean kalau dari kota Jogja ada di sebelah utara teman-teman. Sebelah utara sini. Nah, di sekitaran sana teman-teman gitu ya. Ini di sekitaran utara Jogja itu Terminal Ngabean. Memang untuk semalam infonya adalah bus itu menabrak
salah satu atau beberapa orang dari supporter PSIM. Apakah benar atau tidak? Jadi sebetulnya banyak kabarnya ke A, ke B, ke C, namun sepertinya memang kebenarannya itu 40%, tapi 60% lagi hanya kesalahan individu. Jadi kesalahan individu adalah supir bus yang membawa rombongan dari Bobotoh Persib ini memang betul gitu ya melewati jalanan di sekitaran Malioboro, di depan toko batik juga, lalu juga ya di situ bisnya karena mungkin rame pengunjung, rame orang, rame juga untuk teman-teman dari supporter PSIM gitu. Lalu ya si bus agak sedikit mungkin ya rada ngantuk katanya mah gitu ya, rada ngantuk sehingga nabrak ke trotoar. Nah di trotoar itu ada supporter teman-teman, makanya disitulah akhirnya terjadi saling mengejar gitu ya, masuk akhirnya bus ke terminal Ngabean yang ada di sebelah utara di penginapan kita ini teman-teman. Nah ini memang menjadi menarik adalah bus itu dipecahin gitu ya, kacanya dipakai kayu dan lain sebagainya. Nanti kita coba, atau jangan deh nanti takutnya makin melebar kita, atau kalau ya udah nanti kita sampein beberapa cuplikan videonya saja karena sudah beredar juga gitu ya di medsos, yang mana biar untuk mengklarifikasi saja tidak ada korban jiwa sampai dengan meninggal dunia. Jadi di rumah sakit hanya ada sekitar 12 orangan gitu ya, dan itu pun ya setengahnya tidak apa-apa, hanya shock saja, setengah lagi memang ada cedera atau luka-luka lah, tapi tidak ada yang sampai meninggal dunia atau istilahnya mah sampai MD gitu ya. Nah ini tidak ada yang sampai meninggal dunia, namun yang jelas gesekan bermula daripada keluar stadion Sultan Agung Bantul katanya teman-teman. Jadi memang sebagian teman-teman Bobotoh itu dikawal oleh Braja Musti atau supporternya, basis supporter dari PSIM Jogja, namun yang sebagian lain itu tidak terkoordinasi teman-teman Bobotohnya, makanya terjadi gesekan seperti itulah. Makanya semalam juga kita cepat-cepat pulang dulu karena suasananya juga tidak kondusif gitu ya. Walaupun memang sekarang tidak boleh away, masih banyak teman-teman Bobotoh ternyata ya yang away gitu ya. Makanya kita juga sebetulnya kalau melarang itu mah kan memang hak pribadi gitu ya. Mudah-mudahan tidak disanksi sajalah, karena yang disangsikan klub gitu ya. Jadi ya kita doakan semuanya pulih lagi, kembali lagi, dan sudah jangan dibahas bahwa sekarang kan yang beredar tuh narasinya adalah ada Bobotoh yang meninggal dunia. Jadi takutnya membuat kekisruhan dan tidak kondusif. Sekali lagi kita tekankan, tidak ada Bobotoh yang meninggal dunia teman-teman. Suasananya juga sudah kembali normal, dan memang sebagian Bobotoh hanya ada yang cedera saja gitu ya. Jadi tidak ada sekali lagi yang meninggal dunia. Sudah stop, tidak perlu diperlebar lagi, dan memang ya sudah, suasana Jogja pagi ini juga memang sudah kembali kondusif gitu ya. Tidak ada hal-hal yang memang perlu diributkan lagi. Baik, nah ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh semua. Ada dua, kita batasi dulu saja dua teman-teman, karena memang tim redaksi juga nggak begitu banyak ngirim ke kita, jadi kita cuma baca dua saja. Yang pertama, Tom Hai katanya lagi OTW ke Persib Kang, kata Coach BH, bener atau tidak jadinya Toha ya? Toha teh Tom Hai gitu ya, Tom Hai. Bener atau enggak lagi OTW ke Persib? Wah, kurang, ya Bojan sendiri ngomongnya kurang tahu. Saya bahkan tidak mengenal Tom Hai, kata Bojan. Kalau ada pemain baru, betul akan ada pemain baru. Mungkin dia sedang ada di pesawat saat ini, kata Bojan gitu ya. Nah itulah yang memang kemarin makanya kita bilang ada kejutan. Mungkin pemain barunya sekarang sedang OTW ke Indonesia, sedang di pesawat, betul. Namun ya sekali lagi ini pemain asing teman-teman, bukan pemain lokal, karena kan Tom Hai ini udah termasuk pemain lokal gitu ya. Namun sekali lagi ya ada beberapa hal yang memang Bojan Hodak ngeprank, ada juga yang memang beneran terjadi gitu ya. Kayak misalkan Sade Ramdhani kan waktu itu gosipnya adalah ya
masih ada kontrak di klub lamanya, masih ini masih itu, ternyata datang ke Persib. Nah, Tom Hey juga ya siapa tahu betul gitu ya. Namun banyak juga teman-teman boboto yang menilai ya lebih baik pemain mahal sekalian tapi yang kuat 90 menit kan. Karena kalau Tom Hey itu kan tidak kuat 90 menit katanya gitu ya. Makanya semalam juga kita bahas sedikit, Tom Hey itu memang perlu kebugarannya ditingkatkan, apalagi sekarang belum punya klub dan akan bermain untuk kualifikasi Piala Dunia dengan timnas Indonesia. Jadi harus segera mempunyai klub. Jadi biar kondisi tubuhnya memang betul gitu ya untuk diperhatikan benar-benar lah, jangan sampai asal-asalan gitu ya olahraganya. Nah, kembali lagi, jadi yang OTW ke Bandung itu betul akan ada pemain baru asing teman-teman, tapi bukan, ya saya nggak tahu. Lihat nanti aja, siapa tahu Bojan lagi ngeprank lagi ya, apakah memang Tom Hey atau bukan. Tapi yang jelas itu ada pemain yang sedang OTW ke Bandung teman-teman dan akan diperkenalkan secepatnya. Lalu pertanyaan yang kedua, kumaha cenah Kang Bojan teh geus pesimis karek ge di awal liga? Sebetulnya bukan pesimis teman-teman. Jadi gini, Bojan Hodak mengatakan bahwa sepertinya mengejar Liga 1 saat untuk musim ini agak lebih sulit teman-teman. Jadi karena operator liga, I-League dan juga sponsor kan ingin liga ini seru gitu ya, ingin liga ini lebih ramai lagi. Jadi mereka juga butuh juara baru katanya. Nah, mungkin kata-kata butuh juara baru ini ya dipersepsikan oleh Bojan Hodak, ya sudah, mungkin ya sudah, kalau memang ada klub lain yang memang juara ya mangga silahkan gitu ya. Kalau Persib ya mungkin minimal mah tidak tahun inilah gitu ya juaranya gitu secara sederhananya. Jadi Bojan Hodak mengatakan operator liga dan sponsor Liga Super League ini memang ingin ada juara baru biar lebih menarik katanya untuk kompetisi ini di musim ini gitu teman-teman. Jadi apakah ini kode dari Bojan bahwa yang juara musim ini bukan Persib, atau yang memang ada satu prediksi yang sebelum liga ini dimulai juga kan katanya ada juara baru tapi Dewa katanya. Nah, sekarang Dewa aja masih terseok-seok di papan bawah gitu ya. Makanya ya kita lihatlah nanti hasil dari liga ini bagaimana gitu teman-teman. Tapi insya Allah kita tetap yakin belum 5 laga, baru 3 laga. Setelah 5 laga biasanya kan Persib agak sedikit naik performanya gitu ya. Kita lihat nanti tanggal 31 akhir bulan menghadapi Borneo, apakah akan ada perubahan besar oleh Bojan Hodak atau bagaimana gitu. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan sementara teman-teman bobotoh, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.